Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas meme token nih, ya. Jadi ini asupan baru buat teman-teman yang merasa lagi bingung nih pengen beli token atau koin micin apa sih, ya. Dan yang market cap-nya lagi kecil, ya. Jadi di sini gue akan bahas sebuah project yang market cap-nya masih kecil sekali. Nanti kita lihat berapa. Lalu dia meme token ini itu fiturnya cukup unik di mana dia bisa memberikan kita sebuah NFT art yang original, bukan cetakan banyak, ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi kalau teman-teman beli NFT di project lain, itu kan dia NFT-nya misalnya satu gambar itu dicetak misalnya 10.000 gambar, 10.000 biji dalam satu jenis gambar doang, ya. Lalu misalnya kalau dia gambarnya ada dua, ya dia cuma cetak itu masing-masing misalnya 20.000 dan 10.000 kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa nge-request secara original, ya. Jadi teman-teman bisa request satu gambar khusus buat teman-teman. Jadi gambarnya ini benar-benar eksklusif buat teman-teman doang. Nah, apa projectnya? Projectnya adalah Doge Token. Jadi ini plesetan dari Doge, ya. Doge jadi Doge Token. Ya, teman-teman bisa baca websitenya. Doge Token NFT Investment Community Meme Token. Dia sudah listing di PancakeSwap. Jadi kalau teman-teman tertarik ingin membeli, silakan beli di PancakeSwap, ya. Nanti kontrak addressnya gue akan taruh di deskripsi, tinggal copy aja. Tapi teman-teman juga bisa tinggal ngecek BSC Scan. Dari BSC Scan teman-teman copy aja addressnya, itu juga bisa. Lalu ini juga ada white paper, sebutannya itu bond paper, ya, atau tulang kertas. Nah, gimana tuh, ya. Lalu teman-teman bisa lihat dari websitenya cukup menarik. Sekarang kita lihat dulu dari BSC Scan-nya, ya. Dari BSC Scan-nya, di sini dia punya holder itu di angka 2.354 address. Jadi holdernya masih sangat sedikit sekali. Nah, untuk total supply-nya itu di angka 149 miliar 999 juta 888.777 Doge token. Jadi ya total supply cukup unik angkanya. Desimal itu 9, lalu di sini ada kontrak address-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian holdernya, ya. Di sini ada top holder. Teman-teman bisa lihat, ya, top holdernya. Yang paling pertama adalah di PancakeSwap LP. Jadi ini adalah LP, ya. Ini bukan orang yang megang, tapi LP di PancakeSwap. Jadi kayak Doge, Pairing, BNB. Nah, ini sebesar 12,94% atau 13% lah. Lalu dia juga ada burn address. Dia sudah melakukan burning token sebesar 11,94%. Lalu terbesar ketiga itu di angka 5%, ya, nggak terlalu banyak. Lalu di sini ada kontrak sebesar 2,7% dan sisanya itu sekitar 1%. Dan juga di bawah 1% atau 0,7 sampai 0,5. Oke, ya, jadi cukup aman. Dari namanya itu rug pull atau dumping atau dump harga. Nah, untuk market cap-nya berapa? Market cap-nya kita lihat di PooCoin, ya. Di sini ada PooCoin. Teman-teman bisa lihat market cap-nya masih kecil sekali di angka 204.000 doang, ya. Jadi masih kecil banget nih, 204.000 USD dolar. Bayangkan kalau market cap itu naik ke 20 juta aja, ya. Naik ke 20 juta itu udah berapa persen gitu kenaikannya. Tapi ingat, ya, Dior, ya, jangan FOMO, tapi do your research. Kita bisa lihat chartnya. Di sini gua ambil time frame 4 jam, ya. Kalau gua ambil time frame 4 jam, kita mundur sampai akhir, ya. Dia sempat ngepump, ya, tapi dia masih bisa bertahan, ya. Jadi ngedam lagi tapi sempat ngepump lagi, ya. Di sini ada investor besar masuk kayak gitu, ya. Jadi kita lihat dulu nanti jangka panjangnya seperti apa. Kalau teman-teman pengen beli silakan, ya. Tapi tetap, ya, tahu resiko, ya, risk management. Lalu di sini untuk websitenya, apa itu Doge token? Doge token adalah BEP20 token, ya, di mana dia punya supply mendekati Dogecoin yang asli, ya. Lalu kalau teman-teman dia bilang kalau teman-teman itu ketinggalan keuntungan dari Dogecoin, mungkin teman-teman bisa join ke Doge ini, di mana dia adalah volume 2-nya dari Dogecoin, ya. Doge token ini dibuild untuk project crypto digabungkan dengan NFT, ya. Setiap 50% Doge NFT yang terjual itu akan digunakan untuk buyback Doge token. Lalu Doge tokennya itu akan di burn, ya, ke dead wallet. Jadi dia buybacknya itu bukan kayak project lain di mana
token itu sudah dipegang sama developer dulu, enggak. Jadi dia benar-benar membeli ya. Jadi misalnya nih NFT-nya terjual sebesar 1 BNB ya harganya ya, misalnya 1 BNB, 50% kan berarti 0,5 BNB. Nah, dia akan menggunakan 0,5 BNB itu dia membeli token Doge di market ya, yang teman-teman nge-swap di PancakeSwap itu di market, lalu dia beli, lalu dia burn ke Dead Wallet kayak gitu. Jadi bukan kayak Buff Doge, sorry gua akan bilang bukan kayak Buff Doge di mana Buff Doge itu nge-burnnya 2 kali itu adalah manual burn, bukan buyback. Jadi nggak akan mempengaruhi pasar. Sedangkan ini dia akan mempengaruhi pasar. Oke? Kalian pikirkan baik-baik aja, silakan cari informasi lagi lebih lanjut. Lalu di sini dia juga sudah audit ya. Di sini ada audit report. Doge is the next moonshot ya. Shiba Inu token is particular has been in impressive gain like Doge, Dogecoin Vol 2, the Dogecoin killer start as joke but is now worth serious money with a market cap around 38,5 billion. Now with real NFT project Doge will follow the path of SHIB and Doge. Jadi bisa dibilang si developernya ingin Doge ini itu bisa mengikuti jejaknya Dogecoin sama Shiba ya, Shiba token. Jadi di sini dia juga udah audit, ada dua, ada Techred dan juga ada Bitrise audit. Nah, salah satu contoh kita lihat auditnya di Bitrise ya. Teman-teman bisa lihat ini di di request pada tanggal 7 bulan 10 2021 ya. Ini linknya doge.io. Security score itu 96% ya. Jadi keamanan untuk bagian smart contract-nya. Di sini background-nya adalah Bitrise diminta tolong oleh Doge untuk melakukan audit untuk smart contract-nya. Oke, audit tipenya adalah security audit atau audit keamanan dari serangan eksternal ya. Ingat. Nah, di sini ada audit itu dicek apa aja sih? Yang dicek adalah manual code review. Ingat ya, manual ya. Jadi dia ngeceknya ini benar-benar secara manual. Oke, oleh manusia. Lalu dia juga ada website overview, ya, pengecekan website. Lalu ada pengecekan contract function, ya, fungsi dari kontraknya apakah berjalan dengan sempurna atau enggak. Lalu ada rug proof analysis, ya. Ini artinya lebih ke keamanan untuk ini apa namanya? Kemungkinan terjadinya rug pull kayak gitu. Lalu ada owner privilege ya. Owner privilege itu artinya adalah si pembuat kontraknya atau si pembuat projectnya ini dia bisa ngubah apa aja sih di projectnya, apakah bisa mengancam para investor atau enggak kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah liquidity lock check. Nah, kita lihat ya, manual code-nya aman semua, nggak ada masalah. Website overview-nya juga nggak ada masalah. PES ya, dia sudah melakukan testing dan juga verified baik di desktop maupun mobile view. Lalu dia juga ada contract function-nya, itu aman, PES. Lalu di sini rug pull-nya. Rug pull-nya itu rug proof analysis itu low. Ya, risk factor-nya itu rendah, berarti kemungkinan dia terjadi rug pull atau cabut LP seperti kayak Buff Doge itu sangat kecil sekali, ya gitu. Lalu kita bisa lihat di sini owner privilege juga nggak ada masalah, ya. Owner can set fees, ya. Owner can set max transaction limit. Jadi ownernya atau si pembuat kontraknya itu bisa mengatur berapa banyak transaksi yang terjadi, ya gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya seperti misalnya amit-amit ada whale tiba-tiba pengen ngedam, nah si owner itu bisa mengubah berapa jumlah si whale itu bisa melakukan dump harga secara langsung kayak gitu. Jadi bisa dibilang dari segi audit si Bitrise ini aman ya. Oke, next di sini ada OpenSea Doge NFT Art. Jadi dia juga ada NFT-nya. Teman-teman bisa lihat ini NFT-nya ini original buatan dia semua, ya, secara manual satu persatu. Jadi memang limited edition. Lalu kita bisa lihat di sini ada contoh, di sini ada influencer namanya Crypto Messiah. Itu dia punya follower cukup besar. Kalau teman-teman cek di Twitternya, ya, dia itu juga dibuatkan NFT-nya oleh si Doge ini, ya. Ini NFT-nya itu cuma ada satu doang, kayak gitu. Ya. Selain itu, kalau teman-teman baca di sini, ya, di sini dia ada jelasin soal tokenomiknya. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Biasa ada chat, kok token gue bisa bertambah sendiri, itu dari mana? Apakah dia scam atau rug pull? Enggak. Teman-teman baca dulu tokenomiknya. Di sini dia ada jelasin, ya. Dia ada 2%, ya. 2% itu redistribute to holders dan 4% itu masuk ke liquidity pool. Artinya apa? Artinya setiap ada orang melakukan transaksi, baik itu beli atau jual token si Doge ini, itu teman-teman akan mendapatkan 2%
reflection gitu loh. Jadi misalnya gue jual token gue misalnya sebesar 1000 token, ya, 1000 token berarti 2%-nya berapa tuh? Nah, 2%-nya itu akan dipotong, lalu akan dibagikan ke para seluruh holder. Jadi token kan akan nambah sendiri, kurang lebih kayak gitu. 4% yang akan masuk ke liquidity pool. Liquidity pool itu apa? Liquidity pool itu yang ada di sini ya, di Doge pairing BNB ini. Buat apa tujuannya? Tujuannya supaya kalau dia ada penjualan, dia harganya itu nggak turun-turun banget, ada penahannya lah, kayak gitu. Oke, lalu untuk timnya ini anonim ya. Jadi, oh ini belum tim deh, ini baru penjelasan dia tentang yang reflection tadi. Jadi reflectionnya 2%, ya. Lalu kita bisa lihat di sini ada NFT investment. Jadi maksudnya adalah teman-teman bisa melakukan request yang tadi gue bilang, NFT-nya custom ke adminnya langsung melalui Telegram atau Discord ya. Kalau teman-teman pengen nih punya NFT khusus punya teman-teman sendiri ya, eksklusif, nah teman-teman bisa request. Nanti NFT itu memiliki keuntungan dapat reward dari pihak si Doge tokennya. Rewardnya apa? Itu masih rahasia ya. Jadi dia eksklusif aja gitu. Kadang kalau memang mereka kasih reward, mereka akan memberikan reward ke teman-teman. Di sini kita bisa lihat OpenSea-nya ya, yaitu OpenSea-nya adalah Doge Picture ya. PICCTURE kayak gitu ya. Di sini ada 99 item, owner 8, floor price-nya 0,006 Ethereum, volume trade itu 0,05 Ethereum. Oke. Nah, di sini contoh ada banyak banget ya, berbagai NFT Doge ya yang dibuat oleh mereka. Ini semuanya adalah custom ya, buatan sendiri. Jadi mereka mintingnya itu nggak langsung bikin jeblek banyak kayak gitu, nggak. Tapi satu NFT satu gambar kayak gitu aja. Ya, paling yang ada yang jumlahnya lebih tuh kayak troopers dan lain-lain lah, beberapa doang sih. Sisanya teman-teman bisa request kalau teman-teman pengen karakter itu karakter teman-teman sendiri. Oke? Next, nah ini Doge tokenomicnya ya. Ini tokenomic yang lebih jelasnya adalah di sini Doge tokennya adalah percentage. Blockchain itu BSC, supply-nya yang tadi gue sebutkan 149,999,888,777. Ya, kayak gitu ya. Lalu untuk marketingnya ini dia ada 4%, auto liquidity 4%, dan back to holder 2%. Berarti artinya totalnya adalah 10% ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli, slippage-nya silakan atur ke 12% atau 49% juga nggak masalah. Nggak ngaruh, tetap kepotongnya nanti 12%. Tetap nanti kepotongnya 10% juga kayak gitu. Jadi dia tax fee-nya itu sebesar total 10%. Jadi kalau nanti token teman-teman bertambah sendiri, jangan bingung dari mana, dari 2% ini. Oke ya. Next kita lihat bagian roadmap-nya. Di sini ada roadmap-nya yaitu community roadmap. Di fase pertama ini sudah kelar ya. Yang hijau ini udah kelar, yang putih belum. Yang hijau ini adalah deployment concept, Doge token BSC development, website launching, community development, seed press, Doge picture focus to 100 prototype, Doge X with some artist, Doge trooper prototype. Lalu di sini fase keduanya adalah move ya. Sebutannya move. Itu ada Doge token BSC launching yang udah listing. Lalu website versi 2, jadi ini website terbaru dia, versi keduanya. Lalu ada community development growing fresh, content management system, Dutch picture 1000 item, ya target mereka 1000 selanjutnya. Lalu lebih banyak lagi Doge gallery. Lalu untuk di fase ketiganya atau jump ya, itu NFT marketplace. Jadi nanti ada NFT marketplace. Lalu ada partnership juga, lalu ada community tree press, X gallery spectacular artist. Jadi mereka akan join dengan beberapa artis lainnya yang terkenal. Lalu ada NFT development. Lalu di fase keempatnya itu ada community forest press, Doge pawn shop, dan juga project-project terbaru nantinya yang akan mereka kasih infonya ketika sudah masuk ke fase keempat kayak gitu. Lalu untuk timnya adalah di sini timnya anonim semua tiga-tiganya. Ya, ada head project, ada Doge people, dan juga support. Tapi yang perlu kalian tahu, ini project Indonesia ya. Jadi project asli Indonesia. Cuma mereka memang anonim, ya nggak ditampilin. Tapi yang gue lihat adalah komunitasnya ini cukup oke. Mereka support. Banyak yang support, dan mereka ini bangga pakai hashtag ya. Mereka ini pakai hashtag bangga karya Indonesia, anak bangsa kayak gitu aja. Jadi silakan kalian analisa sendiri. Kalian join sosial media mereka, join telegramnya, discordnya, kalian lihat timnya seperti apa, apakah mereka ini benar-benar serius atau enggak kayak gitu ya. Jadi ini project karya anak bangsa. Kalau memang bagus kita dukung ya, kalau memang bagus kita dukung, kalau memang jelek ya udah kita bilang jelek, tapi kalau memang bagus ya kita dukung kayak gitu. Oke ya. Di sini penjelasan untuk di website-nya semua udah gue jelasin ya. Kita lihat ke bagian
Di sini ada Finance Yahoo, di sini ada beritanya, sempat masuk berita juga. Di Finance Yahoo, teman-teman bisa baca ya. Doge set to become the next Dogecoin of the crypto space. Ya, ini dibuat pada tanggal 18 November 2021 di Los Angeles ya. Jadi ini ada orang luar negeri dari Los Angeles. Mereka buat berita di sini di Yahoo Finance ya. Mereka mempromosikan Doge token ini ya. Jadi Doge token ini cukup banyak dipromosikan oleh orang-orang luar juga, dan mereka juga kelihatannya banyak yang dukung. Kalau kalian penasaran silahkan join komunitasnya. Tadi gue udah lihat komunitasnya cukup sehat juga, nggak toksik kayak bocah-bocah sebelah ya. Dan juga mereka nggak fanatik gitu loh, memang terbuka. Next kita lihat bagian Twitternya. Di sini Twitternya itu Doge Token Official @DogeToken. Followernya di angka 1.500 ya. Jadi followernya masih dikit. Teman-teman silakan follow kalau penasaran. Di sini dia juga aktif ya, sangat aktif sekali. Memberikan berbagai informasi ya, lucu-lucuan juga. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi ya cukup banyak juga. Di sini ada tema-temanya, ini tema apa? Squid Game ya. Jadi Dogenya pakai baju Squid Game. Lalu di sini ada Gundam. Ya, teman-teman bisa lihat ada Gundam. Jadi teman-teman bisa request tuh. Kalau teman-teman misalnya suka apa? Misalnya suka Kamen Rider, pengen baju Kamen Rider, silakan. Teman-teman pengen bajunya itu dia pakainya Elon Musk, silakan. Atau bajunya teman-teman sendiri juga boleh, silakan. Jadi tinggal request aja sih. Tapi bayar ya, ingat bayar ya, nggak gratis. Lalu untuk Telegramnya, teman-teman bisa lihat di Telegram itu Doge Token ya. Ini dia ada 3.000 member, jadi teman-teman bisa join, nanti linknya juga gue taruh di deskripsi. Sama dia juga ada Discord ya. Kita bisa lihat Discordnya di sebentar. Nah, ini untuk Discord-nya ya, nanti linknya gue taruh di deskripsi, teman-teman silakan join juga. Membernya itu udah 1.600, yang online saat ini 54, jadi masih di awal ya, early ya. Jadi ya sisanya gue sarankan ke teman-teman, silakan do your research. Jangan cepat ngejudge, silakan join komunitasnya, lihat dulu apakah komunitasnya ini positif atau negatif. Oke? Ya seperti biasa, teman-teman bisa lihat market cap-nya 204.000, jadi masih kecil sekali, masih sangat potensi, dia supply-nya juga nggak terlalu banyak, dan dia juga melakukan burningnya itu adalah buyback, bukan manual kayak project sebelah, kayak gitu aja ya. Sisanya gue serahkan ya ke teman-teman aja, tinggal riset aja. Oke, thank you sudah nonton video ini ya, semoga membantu teman-teman buat menemukan koin meme atau micin terbaru yang masih potensial. Semoga bisa to the moon. Kalau teman-teman beli, kalau nggak beli ya nggak apa-apa, tinggal cari yang lain. Oke, ya kayak gitu aja sih. Kalau ada kritik, saran, komentar, silakan tuliskan di bawah. Kalau teman-teman suka video ini silakan di like, kalau nggak suka silakan di dislike. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih, bye bye.